Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 18 Juni 2024. Saudara Agus Cesar mengajak kita sekalian merenungkan lanjutan dari khotbah di bukit. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang jahat dan juga bagi orang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar, juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di sorga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Sebuah ajaran yang secara manusiawi tidak masuk akal. Sungguh bukan suatu yang diharapkan oleh manusia kalau kita mau jujur. Sebab bagaimana mungkin mengasihi musuh? Bagaimana mungkin mendoakan mereka yang telah menyakiti, telah membenci kita? Apakah Yesus salah makan obat ketika dia mensabdakan ayat ini? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, perintah Yesus ini merupakan salah satu bagian penting dalam khotbah di bukit. Ketika Yesus menuntut bahwa kita harus mengasihi musuh, tentulah saudara-saudari tidak bermaksud supaya kita bisa mengasihi musuh sama seperti kita mengasihi orang tua, mengasihi pasangan hidup, mengasihi anak atau orang tua. Rasanya tak mungkin persis seperti itu. Di dalam mengasihi orang tua, anak, atau kekasih pasangan hidup, saudari-saudara, kasih itu muncul secara spontan, tanpa usaha, tanpa perjuangan. Tetapi jenis kasih seperti ini, mengasihi musuh, tidak akan muncul ketika kita mengasihi musuh. Tak mungkin dengan spontan kita memiliki kasih kepada musuh seperti kita mengasihi orang yang mengasihi kita, pasangan hidup, keluarga, anak, atau orang tua. Di dalam mengasihi musuh, saudara-saudari, dibutuhkan determinasi, usaha, kemauan, kehendak yang kuat. Karena cinta seperti ini atau kasih seperti ini tidak akan muncul secara spontan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, mencintai seseorang, mengasihi seseorang dengan cinta seperti ini bukan perkara gampang. Namun Yesus menuntut setiap pengikutnya, orang Kristiani, untuk bisa mengasihi orang lain dengan cinta seperti ini. Alasannya sederhana saja, yakni supaya kita menjadi serupa dengan Allah. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Menjadi serupa dengan Allah. Sebagaimana Allah memancarkan sinar matahari kepada semua orang, baik ataupun jahat.
dan menurunkan hujan bagi semua orang, baik ataupun jahat. Demikianlah pula perbuatan baik kita hendaknya terarah kepada semua orang, entah mereka itu baik atau jahat, entah mereka itu benar atau tidak benar. Sebab kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka tidak ada nilai lebih. Karena orang yang tidak beragama pun berbuat demikian. Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Maka di sini saudara-saudari, bukan hanya menjadi sebuah tuntutan radikal atau tuntutan lebih untuk kita, tetapi lebih merupakan nilai lebih sebagai pengikut Kristus. Semoga kita saudara-saudari diteguhkan oleh firman ini, dimampuhkan, diinspirasi untuk mampu menjadi pewarta damai, duta-duta damai di tengah dunia. Sebab hanya dengan cara itu dunia ini akan menjadi bertumbuh, berkembang, berjalan menuju kesempurnaannya di dalam kasih. Semoga kita berusaha untuk semakin serupa dengan Allah, meski itu bukan perkara yang gampang, tetapi tidak mustahil. Selamat mengasihi musuh-musuh Anda. Apabila ada, tidak perlu mencari. Dan berusahalah untuk menjadi orang baik bagi siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak mampu mencintai orang-orang yang tidak berkenan di hati kami. Mereka yang memusuhi kami, mereka yang menyakiti dan membenci kami, mereka yang telah merugikan kami. Sanggupkan kami untuk mencintai mereka, mengasihi mereka, tanpa membeda-bedakan sebagaimana Engkau sendiri telah menunjukkan teladan agung kepada kami, Engkau yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.